Halo, perkenalkan nama saya Marvella Jekonia, berasal dari sekolah SMPS Kanaan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Saya akan membacakan cerita pendek berjudul Mancokau, karya Bambang Karyawan YS. Tubuh sungai bagimu adalah nadi, berdenyut kala kau sentuh dan kau renangi. Bagimu, aroma airnya memberikan sentuhan kehidupan. Kau dipercaya masyarakat menjaga keberlangsungan sungai ini, tepatnya Sungai Subayang, salah satu sungai yang masih terjaga kejernihannya. Kau masih bisa menikmati kicau burung dari rimbunan pepohonan sungai, menikmati gelayutan lebah madu siang, gemericik air terjun 6 tingkat, rumah-rumah pohon yang sengaja dibuat untuk mereka yang mencintai alam. Serta sesekali kau lihat perahu motor yang hilir mudik membelah aliran Subayang yang dikenal dengan Pigal. Istilah yang sering kau sebut dengan lubuk larangan untuk keseimbangan alam. Larangan sebagai tantangan yang harus dipatuhi dalam menjaga ikan-ikan yang ada dalam batas kawasan lubuk. Lubuk larangan telah menjadi bagian dalam kehidupan di kampung ini. Bagimu, kenikmatan tersendiri yang menyelusup ke dalam pori-pori tubuhmu kala setiap harinya mengawal ikan-ikan yang terbatas dalam lubuk larangan berkecipak untuk saling bercanda dalam bahasa mereka. Terkadang seperti telah bersebati secara batin antara kau dan ikan-ikan itu. Mulut-mulut mungil ikan pantau, kapiek, juaro, bau, selimang, barong, dan tapah seakan ingin bercerita tentang bahagianya mereka bisa tinggal di aliran Sungai Subayang ini. Kau pandangi mulut-mulut mereka yang sering kau artikan sebagai nyanyian alam dengan aliran sungai sebagai harmonisasi aunan musiknya. Jagalah lubuk larangan itu. Sebentar lagi kita akan melaksanakan Mancokau. Ujar tetua kampung menyadarkanmu dari lamunan menikmati hilir mudik ikan-ikan yang tak lelah menari di lubuk larangan. Bentangan larangan sepanjang 1 kilometer menjadi tanggung jawabnya. Jelang pagi, siang, dan malam, kau jaga batas-batas lubuk larangan agar tidak rusak yang akan menyebabkan ikan-ikan yang siap dipanen warga tidak berlarian ke sungai di luar bentangan. Kepercayaan yang diberikan ketua kampung padamu membuat teman-teman seusiamu mengambil sikap tidak bersahabat. Apalagi Mahmud, teman bermainmu sejak masa kecil di bangku sekolah. Selalu saja ada lontaran kalimat-kalimat yang menyudutkan dan penuh dengan selidih. Apa-apa kau saja yang diberi kepercayaan. Macam kami tak bisa saja menjalankan kepercayaan itu, ujar Mahmud sambil mencari dukungan geng seperkumpulannya. Dibayar berapa kau, Zainal, untuk menjaga lubuk tuh? Kembali Mahmud bertanya seperti meneror. Kau hanya memberi senyuman atas gurauan teman-temanmu. Tak perlulah dimasalahkan siapa yang diminta menjaga tetua kampung. Sama-sama saja kita jaga lubuk larangan itu. Kau jawab dengan seadanya. Bagimu, lubuk larangan milik bersama, bukan milik orang-orang tertentu di kampung ini. Kembali kau diingatkan untuk persiapan menyambut Mancokau. Kau persiapkan sebaik mungkin yang menjadi tanggung jawabmu. Kau persiapkan segalanya dengan detail agar Mancokau tahun ini berlangsung lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Mancokau kali ini adalah Mancokau tahun ketiga kau diberi kepercayaan menjaga lubuk larangan. Tahun-tahun yang lalu, kau masih ingat bagaimana Mancokau berlangsung. Prosesi adat yang telah terpelihara ini dimulai dengan pelemparan jaring pertama
pertama oleh tetua kampung. Sabetan ikan pertama diangkat. Tak langsung diangkat ke darat, melainkan langsung dipotong dua di tengah sungai. Satu bagian dikembalikan ke sungai, sisanya dibawa ke darat untuk nantinya dimakan beramai-ramai. Yang dikembalikan ke sungai sebagai bentuk penghormatan kepada alam dan leluhur. Aku selalu merasa miris saat menyaksikan ritual itu. Kenapa mereka justru melakukan hal yang demikian sebagai persembahan kepada alam leluhur? Bukankah Tuhan tidak pernah mengajarkan hal yang demikian pada mereka? Itulah bentuk tanda syukur kita serta menjaga keseimbangan alam. Mancokau juga mengajarkan untuk kita tidak serakah akan hasil yang diberikan alam. Nasihat tetua kampung pada masyarakat setiap Mancokau berlangsung. Aku masih tidak mengerti, bukankah yang memberikan keseimbangan ini adalah Tuhan yang menciptakan? Kenapa mereka justru melakukan ritual tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada leluhur? Acara ini semakin semarak karena selama Mancokau berlangsung dimeriahkan dengan bunyi-bunyian musik tradisional seperti calempong, gendang, dan gong. Sholawat juga dilantunkan oleh tetua kampung, diikuti warga lainnya di tepi sungai. Tetua kampung juga berdoa agar sungai yang masih asri itu tetap terjaga. Hasil tangkapan ikan beragam, namun biasanya masyarakat lebih memburu ikan jenis barak. Ikan ini dikenal dengan daging tebal dan manis, serta menjadi endemik di sungai ini. Bagimu, bukan ikan jenisnya, tapi kemeriahan warga kampung dalam riuh rendah kebersamaan. Hari itu, jelang bulan puasa, kau bersama masyarakat dan para pemuda mempersiapkan peralatan. Puluhan batang buluh atau bambu dan puluhan meter jala atau jaring mereka siapkan. Bambu tadi dipasang melintasi badan sungai. Ia disusun silang. Untuk menguatkannya, bisa diikat dengan kawat dan dipaku. Setelah bambu terpasang, kau tempelkan jaring untuk menahan agar ikan tidak keluar dari kawasan tangkapan. Zainal, siapkan 3 pigau terbaik untuk tamu-tamu kita. Pesan tua kampung. Dengan senang hati, kau carikan 3 pigau terbaik yang dimiliki warga kampung. Pigau yang terpilih harus kuhias seindah mungkin untuk membuat tamu-tamu yang menaikinya berkesan. Pilih pigau-pigau kami nih, Zainal. Pilihlah satu saja, biar kami juga merasakan uang kas desa untuk sewa pigau tuh. Seloroh Mahmud dan kawan-kawannya. Aku hanya diminta ketua kampung memilih pigau yang ada ukiran lekuk, rebung, dan julang burung enggang. Kau coba memberikan penjelasan mengapa pigau Mahmud dan kawannya tidak kau pilih. Alasan kau sajalah, Zainal. Jawab mereka meninggalkanmu dalam kesibukan menghias pigau-pigau yang akan menyambut tamu dalam tradisi Mancokau. Jelang 3 hari Mancokau, mulai berdatangan orang-orang kampung yang merantau ke kota. Di antaranya telah banyak orang-orang sukses dari kampung kecil ini yang menjabat di kota sana. Kampung ini menjadi ramai dengan tawa dan canda. Walau saat malam hanya bertemankan penerangan genset sampai jam 12, namun kau rasakan kebahagiaan setiap Mancokau selalu menimbulkan suasana berbeda dari biasanya. Hiburan-hiburan rakyat menambah semarak dan bulan seperti ikut tersenyum menyaksikan kebahagiaan warga kampung. Malam menyisakan bulan separuh yang ikut menerangi gemericik sungai. Larut sisa malam membuat mata lelah untuk menyambut pagi. Saat matamu terbuka, dari luar beberapa orang berteriak memanggil-manggil namamu. Zainal, Zainal, keluarlah! Teriak beberapa warga kampung. Ada apa?
herannya sambil mengamati wajah-wajah warga kampung. "Lihatlah lubuk larangan," seru mereka. Kau berlarian menuju lubuk larangan tempat acara mancau kau esok lusa. Kau lihat batas-batas lubuk larangan rusak dan dilepas. Tak ada lagi kecipakan ikan-ikan yang siap dipanen. Lurus sudah segala jiwa dan energi semangat dari dalam benakmu. Semua mata menatap dan menembus ulu hatimu yang terbuka. "Semua salah kau, Zainal," tuduh mereka. Mata-mata merah saldo warga kampung seperti bola api memancar. "Mau diletak di mana muka kami ini saat tamu undangan yang akan hadir acara esok lusa? Hah?" amarah tetua kampung. "Usir saja Zainal, Pak Tetua." Kau dengar suara Mahmud dengan usulan yang membuatmu menggeram jari tangan. "Saya tak tahu apa-apa, Pak Tetua. Seminggu ini dan sampai semalam saya masih menjaga lubuk ini," jelasmu sambil memandangi satu persatu warga kampung. Seperti ada yang tidak kena dengan kejadian ini. "Banyak alasan kau, Zainal. Gagal sudah mencokal tahun ini gara-gara kau tak bertanggung jawab. Benar-benar merusak tradisi kau. Kali ini entah suara siapa yang memberikan penekanan atas tindakan yang benar-benar tidak kau ketahui." "Sebentar Pak Ketua, sepertinya ada yang ganjil dengan kejadian ini. Juga sepertinya ada yang memfitnah." Belum selesai ucapanmu, seperti ada sesuatu yang menghantam kepalamu. "Usir, usir, usir!" Suara-suara Mahmud kau dengar paling keras meneriakkan kata-kata itu. Kau linglung dengan kesemrautan pikiranmu. Hujaman kata-kata warga menggumpalkan aliran nafasmu. Sesak gelap pun menyergap. Hitam lambat-lambat masih menyisakan suara makian. Hari-hari berikutnya adalah hari dalam pembuangan. Kau terusir secara adat karena dianggap telah merusak rencana tradisi yang seharusnya dilakukan dan itu menjadi tanggung jawabmu. Sebenarnya luka membekas pada lubuk hati terdalam. Kekalahan tanpa penjelasan karena fitnah. Sudahlah, kau belajar menjalani hari dengan apa yang bisa kau lakukan. Kau yakin Tuhan tidak pernah tidur. Kenangan mencokal telah mengajari akan banyak hal. Detik, menit, jam, hari dan seterusnya membawamu pada pendewasaan diri. Kau terus belajar akan kepasrahan menjalani skenario pemilik alam. Waktulah dengan segala keajaibannya yang akan melupakan kau tentang Sungai Subaya, lubuk larangan, mancau kau, dan segala hal yang pernah menjadi bagian dalam hidupmu. Sampai kau pahami untuk siapa sebenarnya kau menjaga tradisi temurun itu? Untuk Tuhan yang menciptakan semesta? Atau untuk leluhurmu? Aku selalu berharap kau tumbuh menjadi dewasa, berwawasan, dan mengerti apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dari alam ini. Melestarikannya dengan penuh rasa syukur bukanlah ritual pada leluhur. Setahun kemudian kau kembali ke kampung ini. Wajahmu kulihat kian menunjukkan penuh cahaya dan semakin tabah. Kau dekati aku, lalu membasuh anggota tubuhmu dengan lembut. Kau buka chat WA dari nomor yang kau kenal. Tetes-tetes airku menempel di wajahmu, membasahi layar ponselmu. "Zainal, maafkan aku. Aku dikejar ketakutan dan sakit yang tak berkesudahan karena fitnah yang kubuat setahun lalu. Maafkanlah aku, Mahmud." Latar belakang musik yang saya gunakan yaitu musik instrumental alam untuk relaksasi.
Sekian pembacaan cerpen dari saya. Terima kasih.